Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Hairul Umam, tempat kita menggali lebih dalam tentang sejarah dan konflik yang membentuk dunia kita hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu konflik paling lama dan berbahaya di dunia, yakni ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dua negara yang terpisah oleh garis paralel ke-38 ini telah berhadapan dalam situasi konflik sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bagaimana kelanjutannya dan bagaimana kisah sejarahnya? Mari simak video penjelasan berikut ini. Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan belum terselesaikan. Jangan fokus pada ketidakcocokan kepentingan inti, terutama kepentingan dalam hal keamanan militer. Lalu, bagaimana cara yang masuk akal untuk menyelesaikan konflik serta membangun sistem perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara ini? Seperti yang kita tahu, Korea ini dahulunya berbentuk kerajaan yang dimana ada dari berbagai era, salah satunya yang terkenal yaitu era Joseon. Sepanjang tahun 1960-an dan 1980-an semakin memanas karena Korea Utara sering terlibat dalam aksi teror di Korea Selatan, termasuk pembunuhan dan sabotase. Saat membuat perbatasan, pasukan Amerika berada 500 mil, sedangkan pasukan Soviet sudah berada di wilayah utara Korea. Kedua perwira militer Amerika itu diberi waktu sekitar 30 menit untuk mengusulkan garis pemisah. Mereka memilih paralel 38 yang menonjol alami sebagai penanda bagian wilayah. Para kolonel itu memastikan bahwa demarkasi cukup menonjol dan kota Seoul ada di pihak Amerika. Karena saran itu diterima oleh Uni Soviet hingga membatasi pasukan Soviet di paralel 38, sementara pasukan Amerika akhirnya berhasil mendominasi di selatan. Pada saat ini, ideologi politik yang berbeda yang ada di Korea semakin terpolarisasi di bawah pengaruh dua negara adidaya yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Uni Soviet mendukung komunisme dan Amerika cenderung menyukai kapitalisme. Sementara itu muncul ketidakpercayaan Amerika dengan USSR yang diduga akan menguasai Korea sepenuhnya. Maka Amerika Serikat kemudian membentangkan batas laju inflasi. Begitulah terciptanya garis paralel 38 atau garis demarkasi. Garis paralel 38 utara diperintahkan untuk menyerah ke Tentara Merah alias USSR. Sedangkan yang di bawah garis tersebut diperintahkan untuk menyerah ke Amerika Serikat. Setelah melawan blok poros, tiba-tiba hubungan Amerika dengan USSR pun mulai renggang. Penyebabnya ialah karena perbedaan ideologi. Amerika Serikat dengan paham demokratis kapitalis, sedangkan Uni Soviet dengan paham komunis. Dan ini kemudian berlanjut menjadi perang dingin yang ditandai dengan terbentuknya blok timur dan blok barat. Untuk hal ini, Korea Selatan yang cukup condong ke Amerika tentu mengikuti paham yang dianutnya. Begitupun dengan Korea Utara yang didukung Uni Soviet dengan paham komunisnya. Pada masa ini, Korea Selatan dan Korea Utara kemudian menjadi boneka Amerika Serikat dan USSR sehingga terjadilah Perang Korea. Uni Soviet kemudian menunjuk Kim Il-sung, yaitu kakek dari Kim Jong-un, untuk menjadi pemimpin Korea Utara. Begitupun Amerika mengusung Syngman Rhee untuk menjadi pemimpin di Korea Selatan. Alih-alih berperang secara langsung, Uni Soviet justru nebeng perang dengan memengaruhi orang Korea. Perang ini mulai terjadi ketika pihak Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan juga Tiongkok. Di sisi lain, Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan PBB. Tentunya Korea Selatan tidak tinggal diam. Setelah diserang pada September 1950, Korea Selatan menyerang balik Korea Utara. Korea Utara pun membalas kembali serangan Korea Selatan hingga pada bulan Juli tahun 1993. Perang antara Korea Utara dan Selatan diberhentikan sementara dengan adanya perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli tahun 1953. Hasilnya Korea tetap terbagi menjadi dua bagian. Namun, tidak ada berperang dengan adanya senjata hingga ada penyelesaian ke depannya. Pemisahan suatu bangsa bukan hanya sekedar garis pada sebuah peta, melainkan juga memisahkan kita dengan saudara tercinta yang sudah hidup bersama selama bertahun-tahun lamanya.
Kejadian ini merupakan suatu perpecahan yang memaksa mereka untuk mengakui permasalahan politik atas ikatan hubungan, bahasa, dan budaya. Ini adalah foto reuni yang mengharukan ketika para anggota keluarga yang terpisah pada bulan Februari tahun 2014. Gambar ini memperlihatkan bagaimana kesedihan dan rasa sakit dari generasi yang menyaksikan perpecahan yang membuat mereka saling terpisahkan dengan orang yang mereka cintai. Generasi baru saat ini mengidentifikasi mereka sebagai orang Korea Utara dan Korea Selatan. Yang ada hanyalah sisa zona demilitarisasi yang dijaga ketat oleh kedua negara. Dan kedua negara ini juga berbeda dalam pandangan ideologinya. Lalu kenapa Korea Utara dan Korea Selatan terpisah, bahkan bermusuhan hingga saat ini? Bagaimana dengan episode kali ini? Dan stay tune terus ya untuk penjelasan lengkap selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.